Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami telah melakukan suatu kajian yang berjudul menganalisis dampak UU Cipta Kerja terhadap bentuk-bentuk usaha, PT, koperasi, dan perseroan perorangan. Sebelumnya kalian ada yang tahu nggak sih apa itu Undang-Undang Cipta Kerja? Jadi gini, Undang-Undang Cipta Kerja adalah sebuah undang-undang yang diadopsi oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2020. Secara resmi dikenal sebagai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-undang ini memiliki tujuan untuk merombak peraturan dan prosedur terkait ketenagakerjaan, investasi, perizinan, dan berbagai aspek lainnya yang berkaitan dengan usaha dan investasi di Indonesia. Nah, terus apa aja pengaruh perubahan pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang PT dan Undang-Undang Koperasi? Untuk pengaruhnya, kita telah menyepakati bahwa pengaruh perubahan pasal dalam UU Cipta Kerja terhadap UU Perseroan Terbatas, UPT, dan UU Koperasi adalah hal yang signifikan dalam reformasi hukum ketenagakerjaan dan bisnis di Indonesia. UU Cipta Kerja menghasilkan dampak langsung terhadap aturan dan regulasi yang mengatur perusahaan-perusahaan PT, perseroan terbatas, dan koperasi di Indonesia. Ada beberapa penjelasan lengkap beserta penjabarannya. Yang pertama itu adalah pengaruh UU Cipta Kerja terhadap UU Perseroan Terbatas, UPT. Fleksibilitas hubungan kerja, UU Cipta Kerja memperkenalkan konsep perjanjian yang kerja lebih fleksibel. Yang selanjutnya adalah outsourcing, yang diatur ulang UU Cipta Kerja merubah regulasi outsourcing di Indonesia. Perusahaan sekarang diharuskan menggunakan pekerjaan outsourcing hanya pekerjaan yang tidak langsung terkait dengan aktivitas ini perusahaan. Dan yang terakhir itu ada perlindungan pekerja. UU Cipta Kerja memperkenalkan hak-hak baru bagi pekerja seperti jaminan sosial, asuransi kesehatan, dan perlindungan ketenagakerjaan yang lebih baik. Ini mempengaruhi biaya operasional PT karena perusahaan diharuskan memenuhi kewajiban perlindungan pekerja. Coba dong sebutin revisi substansi dalam UU PT dan UU Koperasi melalui peraturan pemerintahan. Baik, revisi substansi dalam UU PT dan UU Koperasi melalui PP atau peraturan pemerintah adalah bagian penting dalam implementasi UU Cipta Kerja di Indonesia. UU Cipta Kerja memberikan kerangka kerja yang lebih luas, sementara PP atau peraturan pemerintah bertujuan untuk merinci dan menjelaskan ketentuan-ketentuan tersebut secara lebih rinci. Nah, untuk revisi substansi dalam UU PT melalui PP atau peraturan pemerintah, yang pertama itu UU Cipta Kerja memberikan landasan untuk fleksibilitas dalam hubungan kerja. PP dapat merinci lebih lanjut jenis perjanjian kerja yang diperbolehkan, seperti perjanjian kerja waktu tertentu atau perjanjian berdasarkan proyek. Ini memungkinkan perusahaan PT untuk menyesuaikan hubungan kerja dengan kebutuhan bisnis mereka. Yang kedua, PP merinci prosedur pendirian PT, persyaratan dokumen, dan langkah-langkah praktis yang harus diikuti oleh calon pendiri PT. Ini termasuk persyaratan dokumen seperti akta pendirian, anggaran dasar, dan lainnya. Yang ketiga, PP juga mengatur lebih lanjut tentang jam kerja, lembur, dan aspek-aspek lain dari hubungan kerja yang ditentukan dalam UU Cipta Kerja ini. Ini termasuk pengaturan jam kerja fleksibel, perjanjian kerja, dan penghitung lembur. Yang keempat, PP dapat menguraikan insentif perpajakan yang mungkin diberikan kepada perusahaan PT, serta menjelaskan aturan perpajakan yang berlaku bagi mereka. Ini termasuk ketentuan terkait dengan perhitungan pajak penghasilan dan pajak badan. Nah, ada juga revisi substansi dalam UU Koperasi melalui PP atau peraturan pemerintah. Yang pertama itu, UU Cipta Kerja bertujuan untuk mempermudah pendirian koperasi. PP merinci prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendirikan koperasi. Ini mencakup persyaratan nama koperasi, anggaran dasar, dan modal awal. Yang kedua, PP dapat merinci insentif atau program dukungan lainnya yang diberikan kepada koperasi, termasuk kemudahan akses modal atau pinjaman untuk pertumbuhan koperasi.
Dan yang terakhir, PP juga dapat mengatur lebih lanjut tentang perlindungan hak-hak anggota koperasi, tanggung jawab pengurus, dan mekanisme pengambilan keputusan dalam koperasi. Begitu. Oke, baik. Untuk eksplorasi perseroan perseorangan, apa aja sih syarat dan gimana tata cara pendiriannya serta status badan hukumnya? Jadi yang dimaksud eksplorasi perseroan perorangan juga dikenal sebagai firma adalah bentuk usaha yang dimiliki dan dioperasikan oleh suatu individu atau pemilik tunggal. Perseroan perorangan adalah salah satu bentuk usaha yang sederhana dan proses pendiriannya relatif mudah. Di bawah ini saya akan menjelaskan secara lengkap tentang perseroan perorangan, termasuk syarat dan tata cara pendiriannya serta status badan hukumnya. Yang pertama, syarat pendirian perseroan perorangan atau firma. 1. Pendirian tunggal, yaitu perseroan perorangan hanya dapat didirikan oleh satu individu atau pemilik tunggal, tidak ada partisipasi pemilik lain dalam entitas ini. Yang kedua, kemampuan hukum. Jadi pendiri firma harus memiliki kemampuan hukum penuh, artinya dia harus memiliki hak untuk melakukan tindakan hukum. Yang ketiga, sebagai warga negara Indonesia. Maksudnya, pendiri atau pemilik firma harus merupakan warga negara Indonesia. NPWP, nomor pokok wajib pajak. Yang dimaksud NPWP adalah pendiri harus memiliki NPWP pribadi sebagai syarat pendirian. Yang kelima, nama usaha yang unik. Pendiri harus memiliki nama usaha yang unik dan belum digunakan oleh bisnis lain di wilayah yang sama. Namun usahanya biasanya mencantumkan nama pemilik dengan tambahan kata firma. Dan yang terakhir, modal awal. Pendiri harus menyediakan modal awal sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan. Modal ini biasanya berupa uang tunai atau aset lainnya. Yang kedua, tata cara pendirian perseroan perorangan. Yang pertama, pendaftaran. Jadi proses pendaftaran pendirian firma dimulai dengan pendaftaran kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau BPPTSP setempat atau instansi terkait sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang kedua, nama usaha. Pendiri juga harus mengajukan permohonan pendaftaran nama usaha yang dipilihnya. Ini penting karena nama tersebut akan digunakan sebagai identitas usaha. Yang ketiga, anggaran dasar. Walaupun perseroan perorangan adalah entitas yang dimiliki tunggal, tetapi beberapa aspek bisnis seperti tujuan usaha, sifat kegiatan usaha, dan modal yang digunakan dapat diatur dalam anggaran dasar yang harus diajukan dalam proses pendirian. Yang ketiga, status badan hukum perseroan perorangan atau firma. Di sini, status badan hukum perseroan perorangan memiliki 4 aspek. Yang pertama, perseroan perorangan memiliki status badan hukum terbatas. Ini berarti pemilik usaha tidak bertanggung jawab secara pribadi atas utang atau kewajiban perusahaan, melainkan hanya sebatas modal yang diinvestasikan dalam firma. Yang kedua, firma tidak memiliki badan hukum yang terpisah dari pemiliknya. Ini berarti dalam hal hukum, firma dan pemiliknya dianggap sebagai satu entitas. Yang ketiga, perseroan perorangan firma memberikan kemudahan dalam kepemilikan dan pengelolaan tunggal, tetapi memiliki keterbatasan dalam akses modal dan pertumbuhan bisnis karena sumber daya dan tanggung jawabnya terbatas pada pemilik tunggal. Yang terakhir, firma sering digunakan oleh pemilik usaha kecil atau mikro yang ingin menjalankan bisnis mereka sendiri dengan pemilikan dan kendalinya penuh. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Baik, mungkin itu aja pertanyaan saya. Oh iya, sebelumnya saya ada tambahan, yaitu perseroan perseorangan atau firma adalah salah satu bentuk usaha yang relatif sederhana dan umumnya digunakan oleh usaha kecil dengan skala operasi yang terbatas. Meskipun merupakan entitas bisnis yang sederhana, firma memiliki manfaat dalam hal kepemilikan dan pengelolaan tunggal. Namun, karena keterbatasan dalam akses modal dan pertumbuhan, banyak pemilik usaha yang mengembangkan bisnis mereka ke bentuk perusahaan yang lebih besar saat bisnis mereka berkembang. Jadi seperti itu. Jadi saya rasa kajian kita ini udah cukup lengkap lah ya, karena kita sudah mengambil dari beberapa sumber yang menurut kita sudah valid. Jadi kajian kita yang berjudulkan analisis dampak UU Cipta Kerja terhadap bentuk-bentuk usaha PT, koperasi, dan perseroan perorangan itu sudah kami kumpulkan dalam satu format seperti ini. Sekian kajian dari kami.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.